Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Idaku yang saya hormati, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharoh, ya, toharoh. Ini adalah pertemuan kedua. Baik, jangan lupa juga teman-teman absensi diisi ya, dan lain sebagainya. Marilah kita terlebih dahulu membaca bacaan basamah bersama-sama untuk membuka kegiatan perkuliahan fikih klasik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh berarti suci, mensucikan. Udah suci, mensucikan pula. Suci belum tentu suci belum tentu mensucikan, tapi suci mensucikan. Nah, toharoh merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah, baik sholat, haji, atau yang bersifat ibadah, ya, itu harus bersuci terlebih dahulu. Toharoh dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas. Proses hadas itu adalah proses terjadinya, dan najis itu barangnya. Jadi barang itu namanya najis, ya. Nah, proses itu namanya, atau perjalanannya itu namanya hadas. Hadas itu ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar itu bersucinya dengan cara mandi, ya. Sementara hadas kecil itu bersucinya dengan cara berwudu. Secara bahasa sebenarnya bersih itu seperti nadhofah itu kebersihan, ya, kebersihan. Suci itu nazahah, terbebas atau kulus dari kotoran danas. Secara istilah adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkan hukumnya hadas dan najis dengan tanah. Jadi toharoh itu atau bersuci itu ada dua jenis, secara hakiki dan secara hukmi. Kalau secara hakiki itu ya dia najis, nah secara hukumnya itu ada hadas. Secara hakiki najis itu ada tiga: najis ringan, najis sedang, najis berat, atau mukhafafah, mutawasithah, mughalladhah. Nah, hadasnya itu ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan apa tadi caranya? Bersucinya dengan wudu. Hadas besar cara bersucinya dengan mandi. Nah, kalau hakikinya najis ringan dengan cara percikan. Nah, kalau sedang dengan dicuci, dan berat dengan dicuci. Ya, kan? Dalilnya untuk bersuci itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222, ya, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ada juga Quran surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, kunci sholat adalah bersuci, sementara pembukanya adalah takbir dan tahlil, sementara penutupnya adalah salam. Jadi kunci sholat ya bersuci. Jadi kalau kita sudah punya kunci, nah ibarat kita mau ke rumah, jangankan bicara pintu, jangankan bicara kamar mandi, orang kuncinya belum punya. Tapi kalau kuncinya sudah punya, ya kan, jangankan mau ke pintu manapun, mau ke toilet, mau ke dapur, ya terserah kan, orang kuncinya sudah ada. Maka kunci sholat adalah bersuci. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, nah itu adalah pembukanya, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini hikmah dari toharoh itu, ya,
dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub lah ya, taqarrub. Kemudian mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih, terutama ketika hendak menghadap Tuhannya. Sampai orang meninggal pun dia harus dalam keadaan suci. Dengan cara apa? Dimandikan. Oh, itu Islam itu begitu banget. Jadi dia dalam keadaan hidup itu harus bersuci, ya. Ada seorang yang pengen bersuci terus. Jadi kalau ada yang membatalkan, misal keluar angin, misal bersentuhan, itu langsung wudhu. Itu namanya amalan dawamul wudhu, mendawamin wudhu. Jadi karena dia ngedawamin wudhu, ya kan, maka kan wudhu itu kan dibasuh apanya, muka, hidung, semuanya kan, anggota-anggota wudhu dibasuh, kaki, maka itu dijaga sama Allah. Orang-orang yang dawamul wudhu itu hidupnya itu insya Allah didatangkan masalah seperti apapun, karena sudah dijaga sama Allah, ya ringan-ringan aja. Kemudian mendidik manusia agar hidup bersih, ya, menodofah minal iman, katakanlah begitu, lebih bisa memahami makna bahwa bersih adalah sebagian dari iman. Jadi kita terhindar dari kotoran berupa hadas dan najis sebegitunya. Jadi Islam itu tidak sekedar membersihkan, orang mohon maaf habis mengeluarkan air kecil, katakanlah, ya kan, cukup bersihkan. Oh, nggak cukup, itu hebat. Makanya kalau mendapatkan pria yang beriman atau orang yang soleh itu kan, dia tidak sekedar bersih, tapi mensucikan. Dia tidak sekedar cuci tangan, gitu kan, tidak sekedar cuci tangan, tapi ternyata wudhu. Berarti beruntunglah bagi teman-teman yang mendapatkan pasangannya atau teman, ya, teman dekat yang sering dia bersuci. Dia kehidupannya aja dipergunakan, memperlakukan kehidupannya seperti itu, nggak sekedar cuci tangan, tapi juga wudhu. Apalagi punya pasangan, apalagi dia merawat pasangan, kira-kira begitu ya. Tidak sekedar say hello, tidak sekedar memberikan perhatian, tapi lebih dari segalanya, tidak sampai ke hati, ya kan, tidak hanya sampai ke hati, tapi masuk dalam hati. Karena ingat loh, Ibnu Athaillah itu mengatakan, jadi ada cahaya yang sempat sampai ke hati, dan Allah juga mengizinkan cahaya itu sampai ke hati, tapi di sisi lain juga Allah mengizinkan cahaya itu masuk ke dalam hati. Nah, cahaya yang kita dapatkan dari Allah itu sampai ke hati saja atau masuk ke dalam hati. Oke, lanjut. Nah, maka seperti tadi ada mandi besar. Mandi besar itu wajib, ya, wajib mandi, hukum mandi besar wajib. Ada firman-Nya surat Al-Maidah ayat 6, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar, ya, seperti keluar, ya mohon maaf ya, ini kalau dalam ilmu pengetahuan nggak apa-apa, bahasa vulgar itu nggak apa-apa. Ini dalam rangka koridor atau ilmu pengetahuan, nggak apa-apa. Keilmuan, dalam rangka ilmuwan nggak apa-apa. Keluar mani dari tempat keluarnya atau jima. Kemudian orang kafir yang baru masuk Islam, berhentinya darah haid dan nifas. Kalau dia sudah kemudian haid, nggak bersuci kan? Nggak bersuci, artinya nggak usah sholat, libur. Nifas, setelah selesai maka dia harus bersuci. Kematian terakhir adalah kematian. Mati harus bersuci, gitu, ya. Jadi selanjutnya adalah niat memandikan jenazah. Nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti atau mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki atau mayit perempuan karena Allah Ta'ala.
hadhil mayyitati kalau perempuan, kalau laki-laki hadzal mayyit. Cara memandikan jenazahnya, meratakan air ke seluruh badan. Jenazah diletakkan di tempat yang tinggi dan sunyi, harus tinggi ya tempatnya ya. Aurat jenazah tertutup, membersihkan bagian kubul dan dubur. Jadi kubul dan dubur, memulai dari bagian yang kanan, menggunakan air dingin dan suci. Setelah dimandikan mayat diwudukan, wudu juga karena ketemu Allah maka dalam keadaan suci. Nah, cara bersuci dari hadas. Berdasarkan jenis hadas yang sudah diketahui tadi, ada hadas kecil dan hadas besar tadi ya. Ada yang disebut sebagai hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku. Nah, cara bersuci dari hadas kecil itu wudu, hadas kecil ya. Wudu aja, keluar angin, hadas kecil, hadas besar, wudu aja. Ayo, aku di sini. Kalau ketentuan lain ya teman-teman. Jadi kalau bersuci seperti tadi saya ulang lagi bahwa kalau hadas kecil cukup berwudu, kalau hadas besar dengan mandi ya. Nah, bersuci dibagi dua macam, lahir dan batin. Kalau lahir itu suci dari najis, suci dari hadas, suci dari fudul. Suci dari najis itu ya buang air besar, air kecil, sedang. Kemudian kalau hadas itu besar dan kecil. Kalau fudul itu kelebihan ya, hitam dan lain-lain. Dari batin, bersuci dari batin itu suci akal ya, syirik dan isme itu paham ya. Kemudian suci hati, suci nafsu. Suci hati itu apa? Tercela, amalan-amalan tercela, mazmumah. Dan suci nafsu itu keinginan jahat. Nah, hadas kecil ada dua kan, hadas kecil dan hadas besar. Hal-hal yang termasuk hadas kecil antara lain sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur meskipun hanya angin, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Walaupun ini perdebatan ya, ini ada perdebatan. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ini namanya, ini telapak tangan. Tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akalnya seperti mabuk, gila atau pingsan. Adapun cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua adalah hadas besar. Hal yang termasuk hadas besar antara lain bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita bertemu atau bersenggama, berjima ya, berjima. Baik keluar mani atau tidak. Saya nggak keluar mani ya, Ustaz. Tetap harus hadas besar, mandi besar, harus mandi. Keluarnya darah haid dan nifas, keluar air mani baik ada sebabnya maupun tidak, seperti mimpi ya kan, orang mimpi itu ya kan nggak ada sebab tuh, sebabnya mimpi. Kemudian orang mati, hadas besar ya. Nah, kemudian ada lagi caranya dengan wudu. Kalau caranya tadi kan mandi jenazah, mandi junub. Nah, sekarang dengan cara wudhu itu berarti hadas kecil ya. Menurut istilah, jadi menurut bahasa wudhu adalah husnul atau keindahan dan nadhafah, kebersihan. Sementara istilah wudhu adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci ya, dan mensucikan di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Nah, kan? Ada dalilnya ya, walladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Nah, ini hadisnya itu tadi surat Al-Maidah ayat ke-6. Hadisnya adalah la yaqbalullahu shalat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Jadi Allah tidak menerima salat seseorang orang yang punya hadas sampai ia berwudu. Kemudian saya persingkat, yang membatalkan wudhu ada kencing, buang air besar, kentut, keluarnya air mani, wadi dan maji, tidur lelap dalam keadaan tidak sadar, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, memakan daging unta. 5 hal di atas merupakan hal yang disepakati sebagai pembatal wudhu ya. Sebagian lainnya adalah pembatal wudhu yang masih diperselisihkan antara ulama. Perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar
apa saja, ya keluar darah haid, keluar air mani, sama ada mimpi atau keluar darah nifas, bersetubuh, melahirkan anak atau wiladah ya, darah wiladah keguguran. Nah, perkara yang menyebabkan hadas itu kan yang besar tadi ya. Ini yang kecil apa saja, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, angin, kotoran, wadi, air kencing ya, ya kan. Selanjutnya adalah jenis air secara fikih ini teman-teman ya, penting ini jenis air, seperti air macam-macam. Air suci dan mensucikan itu namanya air mutlak. Air mutlak itu adalah air hujan, air es, salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air, air sungai. Nah, itu namanya air mutlak. Itu bisa untuk air suci, mensucikan. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air mustakmal. Yang air mustakmal itu air bekas, air yang sudah dipakai untuk bersuci, volume air kurang dari 2 kulah atau 270 liter ya. Kemudian yang ketiga adalah air makruh atau bahasa lainnya musyammas. Jadi air yang bercampur benda suci ya, seperti air suci tapi udah bercampur dengan sabun, cuka. Jika sedikit dan tidak mengubah ya nama air, maka ia suci, mensucikan. Ini menurut Imam Hanafi. Dan tidak mensucikan menurut Imam Syafi'i dan Maliki. Yang terakhir atau yang kelima adalah air mutanajis, air yang kena najis. Bila telah berubah rasa, baunya, warnanya, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Berarti air itu udah air najis ya. Oke. Nah, sementara najis ada 3 najis, ada mugolado, mutawasito, mukhafafah. Mugolado itu air berat, najis berat, air liur anjing. Mutawasito sedang ya, air kencing yang sudah kering. Mukhafafah ringan, kencing anak laki-laki yang belum bisa makan dan minum ya kan. Cara bersuci dari najis. Nah, yang mukhafafah nih, yang mukhafafah kencing anak kecil yang belum bisa makan satupun selain air susu ibu, cara mensucikannya adalah dibasuhlah atau dicucilah terhadap kencing bayi perempuan dan diperbaiki dan diperciki dengan air terhadap kencing bayi laki-laki tersebut. Ini hadis ya, hadis. Najis mugoladoh yaitu najis ya, air liur anjing, maka wajib untuk mencuci sebanyak 7 kali. Ini hadis juga, jika menjilatlah anjing pada satu bejana, maka cucilah sebanyak 7 kali, dimana awalnya dengan duduk ya. Nah, apa itu istinja? Selanjutnya adalah apa itu istinja? Nah, istinja adalah apabila keluar kotoran dari salah satu 2 pintu tempat keluar kotoran, maka wajib hukumnya untuk bersuci dengan air atau istinja 3 kali dengan batu, tisu atau benda lain yang dapat menghilangkannya. Rasulullah telah melewati 2 kuburan, kemudian beliau bersabda, kedua orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Nangis ya, seorang disiksa karena mengadu domba orang dan seorang karena tidak bersuci dari kencing. Banyak orang yang pipis di jalanan, begitu. Setelah itu nggak bersuci, masya Allah ya. Itu hal kecil, hal sepele, tapi pengaruhnya sangat besar sekali. Oke, nah cara itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa. Pertanyaan saya punya pertanyaan untuk toharoh ini ya, untuk toharoh ini. Menurut kalian, ini jawab satu-satu aja ya, nggak kelompok. Menurut kalian untuk saat ini bisa nggak kita pakai air embun, bersuci pakai air embun pagi, kan ada embun tuh, atau air salju? Nah, silahkan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.